juga hadis Rasulullah SAW. Ternyata bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah kita itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qahtani Imam Ibnu Katsir menyebutkan fasyahidallah li'ammaril masajid bil iman. Allah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini Allah itu bersaksi orang-orang yang hari ini memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Maka para ulama, apa bentuk memakmurkan masjid? Bentuk memakmurkan masjid itu banyak rupanya. Kita sholat di dalamnya, kita juga memakmurkan masjid. Kita sering mendatangi kegiatan-kegiatan masjid, kita juga mendatangi masjid. Termasuk di antaranya adalah kita senang untuk melihat masjid itu bersih. Kita senang itu melihat masjid itu wangi, masjid itu rapi. Itu termasuk dari bagian kita memakmurkan masjid. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidal masajid fi diyarina wa an nunadzifah. Rasulullah itu memerintahkan kami untuk membangun masjid, sekaligus kita disuruh untuk membersihkannya dan menjadikan masjid itu wangi. Ini adalah sebuah perintah dari Rasulullah SAW agar menjadikan masjid itu menjadi bersih dan juga wangi. Maka ini suatu kegiatan yang luar biasa. Dan saya yakin teman-teman dari relawan kenapa menamai yayasannya dengan Ummu Mahjan itu karena semangat mengambil nilai, mengambil semangat dari seseorang yang disebut sebagai Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu salah seorang sahabiah, Bapak Ibu. Itu nama salah seorang sahabiah. Apa keistimewaannya? Beliau itu seorang wanita yang istimewanya kalau diterangkan oleh para ulama tidak ada istimewanya. Tidak sebagaimana Bunda Aisyah yang beliau adalah istri Nabi yang juga menghafal hadis yang begitu banyak. Tidak sebagaimana ibunda ataupun putri Rasulullah yaitu Fatimah dan yang sahabat yang lain yang terkenal. Ummu Mahjan itu apa Pak kerjaannya? Beliau hanya seorang wanita tua yang kesehariannya itu bersih-bersih masjid. Itu bukan nyapu masjid Nabawi, Pak. Bukan nyapu masjid Nabawi yang bahkan para sahabat ketika itu orang yang ada di dekat Rasulullah itu nggak memperdulikannya. Hingga suatu ketika Rasulullah itu habis perjalanan balik ke Madinah, ya, ke masjid Loki. Bahasa yang biasanya pun masjid ini orang atau mani tanya kepada para sahabat fasa'ala anha, tanya kepada para sahabat ini bahasa yang biasanya pun masjid ini kemana? Para sahabat santai karena menganggap ini sahabat biasa. Oh mantan sudah meninggal dari Rasulullah, meninggal Rasulullah kan? Afalakum muni, kalian gak ngabariku beliau ini meninggal? Padahal hanya menyambut masjid Rasulullah sampai ditanyakan sampai tanya para sahabat, kalian gak ngabari aku? Fakaan namun sohor amroha. Maka dalam hadis disebutkan kenapa para sahabat itu tidak memberitakan kepada Rasulullah, karena menganggap yang dilakukan oleh sahabiah ini bernama Ummu Mahjan itu adalah perkara yang remeh kecil.
korupsi, Rasulullah kan mikirnya sing gede-gede, mikir nang negara, mikir nang apa namanya pasukan, mikir nang rakyat kan gede. Masalahnya apa namanya? Makanya para sahabat tidak memberitahu karena harus diurus sahabat yang lain juga cukup. Tapi enggak sama Rasulullah tidak. Rasulullah sangat perhatian kepada wanita ini, wanita yang setiap harinya nyapu. Ketika nggak ada langsung ditanyakan, tapi malah sahabat menganggap itu sesuatu yang bisa karena belum tahu. Maka Rasulullah fadullani ala qabriha, kalau gitu tunjukkan aku kuburannya di mana. Fadallu ala qabriha fasalla alaihi. Maka para sahabat tunjukin ini yang Rasulullah kuburnya. Maka Rasulullah sholat di atas kuburan, bukan sholat jenazah ya, mensolati jenazah yang diakhirkan di atas kuburan wanita tersebut. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perhatian Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah suatu perkara yang luar biasa, perkara kecil, namun itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu perkara baik mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka perkara kecil sekedar membersihkan masjid yang dilakukan setiap hari dengan penuh keimanan, dengan niat yang ikhlas dan dilakukan dengan penuh berkelanjutan, menjadikan sahabiah yang awalnya tidak diketahui, yang dianggap pekerjaannya yang biasa-biasa saja, menjadi seorang sahabiah yang begitu mulia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memohon kepadamu ketakwaan, kami memohon kepadamu kelapangan hati, kami memohon kepadamu kesempurnaan hati. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba ila 'amalin ladzi yuqarribuni ila hubbi. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu, memohon kepadamu cinta dari orang-orang yang mencintaimu, memohon kepadamu amal-amal yang menjadikan engkau cinta kepada kami, meskipun amal-amal itu adalah amal-amal yang ringan dan mudah dikerjakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama kami, wa'afiyatan fil jasad, dan juga kesehatan dalam tubuh kami, wa barakatan fil rizki, dan barokah dalam rizki. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang Engkau ridhoi, jangan palingkan kepada kami jalan yang tersesat setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Berikan kepada kami keistiqomahan untuk mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meskipun itu amal yang kemudian menurut orang-orang adalah amal yang kecil, namun kami akan kerjakan sebagai bentuk penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadamu ketika di dunia. Kumpulkanlah kami di surga yang paling tinggi. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.